Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat? Ada yang puasa? Yang nggak puasa silakan keluar. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan. Kelasnya pimpin doa. Fauzan, doa yang pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak absen dulu ya. Siapa yang dah hadir? Topi. Oke, ini apa yang kita lagi? Yang nggak hadir kita hukum besok ya. Baik. Jadi materi kita pada pagi ini itu tentang pencemaran air. Jadi apakah teman-teman, apakah anak-anak tahu apa itu pencemaran air? Oke, untuk mengukur kemampuan kalian, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi adik-adik atau anak-anak silakan keluarkan kertasnya untuk menjawab soal dari Bapak. Silakan. Oke, soal nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang pencemaran air? Nomor 2, bagaimana cara membedakan air itu tercemar atau tidak? Yang ketiga, apa akibat dari pencemaran air bagi lingkungan sekitar? Oke, silakan dikumpul. Terima kasih atas jawaban kalian. Pulang nih. Oke, ini jawabannya bagus, masuk akal semua. Gimana cara masuknya? Ya, nih. Jadi yang teman-teman jawab itu benar ya teman-teman. Jadi pencemaran air itu, ya. Oke. Jadi pencemaran air itu sangat berdampak bagi lingkungan kita, entah itu bagi kita sendiri atau bagi hewan atau tumbuhan yang hidup di lingkungan tersebut. Nah, seperti jawabannya Fauzan di sini udah tepat sekali bahwa pencemaran air itu bisa membuat kita gatal-gatal ketika menggunakan air tersebut untuk mandi. Jadi Fauzan sering mandi di sungai ya? Sungai Jempol. Nah, Karena sering ada air di mutnya. oh iya. Baik, jadi saya teman-teman kasih A+ untuk diri kalian sendiri karena telah menjawab jawaban yang benar. Oke, selanjutnya Fauzan, seberapa sering kamu mandi di sungai? 2 kali sehari, Pak. Terus Rizal gimana? Pernah mandi di sungai, Zal? Setiap hari. Bu. Kenapa? Oke, jadi jika air itu tercemar, bagaimana cara melihatnya, Zal? Banyak sampah, Pak. Bagus. Lia, pernah mandi di sungai? Pernah, Pak. Bagus. Jadi, apa bedanya air yang di rumahmu sama air di sungai? Sama aja, Pak. Oh, bisa jadi karena sumbernya sama. Tapi biasanya kalau sungai tercemar itu sangat kotor ya, teman-teman, adik-adik. Nah, jadi
untuk pertemuan minggu depan, jadi teman-teman akan melaksanakan praktikum lapangan. Jadi kita akan pergi ke sungai untuk melihat apakah sungai itu tercemar atau tidak. Nanti kita akan membandingkan air yang di rumah kita sama air yang di sungai. Jadi perbedaannya itu sejauh apa gitu? Apakah sungai itu tercemar atau tidak? Atau jangan-jangan air yang di rumah kalian yang tercemar? Oke, bercanda. Saya yakin pasti air di rumah teman adik-adik itu pasti bersih semua ya. Jelas. Ya makanya pada mukanya pada bening-bening pasti airnya bagus ini. Iya, ada zat besinya kita banget. Ya nggak apa-apa, biar mukanya jadi bersih. Ya, juga. ada zat besinya. Jadi teman-teman saya kasih penjelasan sedikit. Ketika di sungai itu tercemar itu akan berdampak bagi lingkungan kita. Contohnya itu bagi manusia tentunya bisa menyebabkan penyakit ataupun bagi hewan sekitar. Jadi untuk bagi manusia untuk mengecek atau mengetahui sungai itu tercemar atau tidak itu bagaimana caranya? Tamim, bagaimana caranya Mim? Apa Pak? Bagaimana cara kita tahu bahwa sungai itu apa yang kita gunakan untuk melihat atau mungkin menggunakan alat atau apa? Alat. Ya alat apa? Mikroskop. Lumayan tapi yang kita gunakan biasanya itu ada pena, CDS, nah itu melihat keasaman, derajat keasaman dan partikel. Nah selain itu ada juga